Ayu berdiri di panggung kecil itu dengan mikrofon gemetar di tangan. Lampu sorot menyilaukan matanya, tapi yang lebih menyilaukan adalah tatapan semua orang di bawah sana. Aku mencintai Sari sejak 5 tahun lalu, katanya dengan suara yang pecah. Ruangan besar rumah adat keluarga besar di Yogyakarta langsung sunyi. Tak ada tepuk tangan. Tak ada sorak. Hanya napas tertahan dan mata membelalak. Sari yang sedang berdiri di samping tunangannya Budi menatap Ayu dengan air mata yang sudah menggenang. Budi memucat. Dan di barisan depan Ibu Ayu bangkit berdiri, tangannya mengepal. "Kamu gila ya Ayu," bisiknya cukup keras hingga seluruh ruangan mendengar. Pengakuan itu baru saja meledak seperti bom. 5 tahun lalu Ayu pernah memilih diam, dia memilih menurut orang tua yang bilang cinta sesama perempuan hanya dosa dan aib keluarga. Hari ini dia memilih bicara. Dan dunia kecilnya langsung hancur. Malam itu setelah pesta pertunangan Sari berantakan, Ayu pulang ke rumah orang tuanya di pinggir kota. Pintu rumah sudah dikunci dari dalam. Ibu membuka pelan tapi tatapannya seperti pisau. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan tadi? Kamu menghancurkan nama baik kita di depan semua saudara." Ayu hanya bisa menunduk. Dia ingat betul bagaimana 5 tahun lalu di kampus Universitas Gadjah Mada dia dan Sari sering bertemu di perpustakaan lama. Tangan mereka saling bersentuhan saat mengambil buku yang sama. Senyum Sari yang malu-malu selalu membuat jantung Ayu berdegup kencang. Tapi saat Ibu Ayu tahu lewat tetangga yang melihat mereka berdua di taman kampus, semuanya berubah. "Kamu harus nikah dengan laki-laki normal," teriak ibu saat itu. Ayu ketakutan. Dia putuskan hubungan dengan Sari lewat pesan singkat. Sari menangis di telepon memohon penjelasan. Ayu hanya bilang lemah, "Aku tidak bisa." Dan Sari menghilang. Sampai hari ini ketika undangan pertunangan Sari tiba di rumah Ayu. Ayu datang karena ingin melihat Sari bahagia. Tapi saat memanggilnya naik panggung untuk memberi ucapan selamat, sesuatu di dalam dirinya meledak. Sekarang semua sudah terlambat. Pagi harinya berita sudah menyebar di grup keluarga besar. "Ayu lesbian dan mencoba merebut tunangan orang," tulis salah satu bibi. Ayu membaca sambil duduk di teras rumah kontrakannya di pinggir Malioboro. Teleponnya tak berhenti berdering. Saudara-saudara yang kemarin tersenyum manis sekarang mengirim pesan marah. "Kamu perusak bahagia. Kamu bikin malu kita semua." Ayu menangis sendirian. Dia ingat betul malam terakhir bersama Sari 5 tahun lalu. Mereka duduk di bangku taman kampus, Sari memegang tangannya erat. "Kalau kamu takut kita bisa sembunyi dulu sampai siap," bisik Sari. Ayu menggeleng. "Keluargaku tidak akan pernah terima Sari. Aku takut kehilangan mereka." Sari menangis tapi mengerti. Keesokan harinya Ayu sudah bertunangan dengan cowok pilihan ibu meski hanya bertahan 3 bulan. Sari pindah ke Jakarta dan tak pernah kontak lagi. Sampai Budi tunangan Sari sekarang adalah teman kuliah Ayu dulu. Ayu tak pernah tahu Sari masih menyimpan luka yang sama. Siang itu Sari datang ke kontrakan Ayu tanpa diundang. Matanya sembab. "Kenapa sekarang Ayu? Kenapa pas aku mau nikah?" tanyanya dengan suara bergetar. Ayu hanya bisa menatap lantai. "Karena aku takut kehilangan kamu selamanya. Aku sudah menyesal 5 tahun Sari. Setiap hari aku menyesal." Sari tertawa pahit. "Kamu tahu Budi baik. Keluargaku sudah setuju. Tapi sekarang semua orang bilang aku juga salah." Mereka duduk berhadapan tanpa berani menyentuh. Ayu ingin memeluk Sari seperti dulu tapi tangannya hanya gemetar. Di luar hujan mulai turun deras seperti air mata yang tak bisa ditahan. Malam itu Ayu menerima telepon dari ayahnya yang selama ini diam pulang sekarang.
Kita harus bicara keluarga besar besok pagi. Ayu tahu ini bukan undangan. Ini panggilan pengadilan keluarga. Rapat keluarga besar di rumah kakek di desa dekat Borobudur berlangsung tegang. 20 orang duduk mengelilingi Ayu seperti hakim. Kamu sudah merusak pertunangan Sari. Kamu sudah merusak nama baik keluarga kita, kata pamannya dengan suara lantang. Ibu Ayu menangis di sudut ruangan. Aku sudah bilang dari dulu jangan dekat-dekat dengan Sari. Itu dosa besar. Ayu mendongak. Ini bukan dosa ibu. Ini cinta. Cinta yang aku kubur 5 tahun karena takut kalian. Kakeknya menggeleng pelan. Cinta macam apa yang bikin orang lain menderita nak? Ayu tak bisa jawab. Lasbak datang lagi. Dia ingat hari Sari pergi ke Jakarta. Ayu mengikuti dari jauh di stasiun Tugu. Sari menoleh sekali dan mata mereka bertemu. Ayu ingin lari memeluk tapi kakinya tak bergerak. Sekarang di depan semua keluarga Ayu merasa seperti gadis kecil yang ketakutan lagi. Sore harinya Ayu kabur ke pantai Parangtritis sendirian. Angin laut menerpa wajahnya. Dia duduk di pasir memeluk lutut. Telepon bergetar. Pesan dari Sari. Budi marah besar. Dia bilang kalau aku masih cinta sama kamu pertunangan batal. Ayu menangis lagi. Dia ingat momen bahagia dulu ketika mereka berdua naik Gunung Merapi berdua. Sari tertawa lepas saat angin meniup rambutnya. Aku mau selamanya sama kamu Ayu, katanya saat itu. Ayu hanya tersenyum tapi dalam hati sudah takut. Sekarang ketakutan itu jadi kenyataan. Malam harinya Budi datang ke kontrakan Ayu. Wajahnya merah. Kamu puas sekarang? Sari menangis semalaman karena kamu. Ayu berdiri tegar. Aku tidak pernah mau menyakiti siapapun. Aku hanya mau jujur akhirnya. Budi pergi sambil membanting pintu. Ayu tahu perang baru saja dimulai. 2 minggu berlalu. Berita di media sosial lokal sudah meledak. Pengakuan lesbian di pertunangan Yogyakarta bikin keluarga hancur. Ayu tak berani keluar rumah. Pekerjaannya sebagai guru les priat dibatalkan orang tua murid. Sari menelepon malam-malam. Aku putuskan pertunangan Ayu. Aku tak bisa bohong lagi. Ayu terdiam. Bahagia dan sedih bercampur. Kamu yakin Sari? Keluargamu pasti marah. Sari menangis di ujung telepon. Aku lebih takut kehilangan kamu lagi. Mereka janji bertemu besok di tempat dulu kampus. Saat bertemu Sari langsung memeluk Ayu erat. Tubuh mereka bergetar. Aku masih cinta kamu Ayu. Dari dulu sampai sekarang. Ayu balas peluk. Air mata mereka bercampur. Tapi di belakang pelukan itu ada bayangan keluarga yang masih mengintai. Keesokan harinya Ibu Sari datang ke kontrakan Ayu. Kamu sudah puas merebut anakku? Tanyanya dengan suara dingin. Ayu menunduk. Saya tidak merebut tante. Sari yang memilih. Ibu Sari tertawa sinis. Kamu tahu di masyarakat kita ini tidak diterima. Kamu mau bikin Sari menderita seumur hidup. Ayu tak bisa jawab. Malam itu Ayu dan Sari duduk di atap rumah kontrakan memandang bintang. Sari bercerita bagaimana 5 tahun dia berusaha melupakan Ayu dengan Budi. Tapi setiap kali aku tutup mata aku lihat wajah kamu. Ayu memegang tangan Sari. Makan aku Sari. Aku pengecut dulu. Konfrontasi berikutnya datang dari saudara laki-laki Ayu yang datang dari Jakarta. Kamu bikin ibu sakit Ayu. Pulang dan minta maaf ke semua orang. Pertemuan keluarga kedua lebih buruk. Ayu dibawa pulang paksa. Di ruang tamu ibu dan ayahnya duduk berhadapan dengan Sari yang nekat ikut.
Kalian berdua sudah gila, teriak ayah Ayu. Sari berdiri tegar. Saya cinta Ayu Pak. Dan Ayu juga cinta saya. Ibu Ayu menangis terseduh. Kamu mau bikin kami malu di kampung halaman. Ayu merasa dunia berputar. Dia ingat lagi saat kecil ibunya selalu bilang perempuan harus nikah dengan laki-laki dan punya anak. Sekarang semua nilai itu runtuh. Malam itu Ayu dan Sari kabur ke hotel kecil di pinggir kota. Mereka tidak melakukan apa-apa, hanya berpelukan dan menangis sepanjang malam. Aku takut Ayu, bisik Sari. Tapi aku lebih takut hidup tanpa kamu. Pagi harinya berita baru muncul. Keluarga besar putuskan hubungan dengan Ayu Pratiwi karena skandal lesbian. Ayu kehilangan segalanya. Pekerjaan saudara-saudara menjauh. Tapi Sari tetap di sisinya. Mereka pindah ke Jakarta bersama mencari hidup baru. Di sana Ayu mulai menulis diari tentang perjalanan mereka. Setiap malam dia membaca ulang surat-surat lama dari Sari yang dulu disembunyikan. Rasa bersalah masih ada tapi cinta lebih kuat. Suatu hari ayah Ayu menelepon. Ibumu sakit nak. Pulanglah. Ayu dan Sari pulang ke Yogyakarta dengan hati berdebar. Di rumah sakit ibu Ayu memandang mereka berdua. Aku masih sulit terima. Tapi aku tak mau kehilangan anakku. Air mata Ayu jatuh. Ini langkah pertama. 2 tahun kemudian Ayu dan Sari sudah tinggal di apartemen kecil di Jakarta. Mereka membuka kai kecil bertema buku di daerah Kemang. Keluarga besar masih jarang bicara tapi ibu Ayu kadang kirim pesan, bagaimana kabar kalian. Sari pernah bilang kita menang Ayu. Kita menang karena jujur. Ayu tersenyum tapi di dalam hati masih ada luka. Malam itu di kai mereka mengadakan acara kecil pembacaan puisi. Ayu naik panggung lagi. Kali ini bukan pengakuan dosa. Aku pernah takut mencintai seorang perempuan. Sekarang aku takut lagi kalau kehilangan dia. Sari di bawah panggung tersenyum bangga. Penonton bertepuk tangan. Ayu turun dan memeluk Sari di depan semua orang. Tak ada lagi rasa malu. Tapi hidup tidak sempurna. Saudara Ayu masih sesekali kirim pesan sinis. Tetangga di Yogyakarta masih bergosip. Ayu dan Sari belajar hidup dengan itu semua. Setiap pagi mereka minum kopi bersama sambil memandang matahari terbit. Kamu bahagia sekarang? Tanya Sari. Ayu mengangguk. Lebih dari yang aku bayangkan. Mereka tahu perjalanan masih panjang. Tapi setidaknya sekarang mereka berjalan bersama tanpa rahasia. Di akhir cerita ini aku ingin bertanya kepada kalian semua, apakah pengakuan cinta yang menyakiti banyak orang di awal akhirnya menjadi benar jika membawa kebahagiaan sejati di akhir? Benar atau salah?